Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat Bunaya yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara keistimewaan terbesar bulan suci Ramadan adanya satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Apa dia? Yaitu Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan itu atau Lailatul Qadar. Wama adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Sahabat Bunaya yang rahmat dan dimuliakan Allah, 1000 bulan setara dengan 83 tahun lebih. Artinya satu malam saja bisa mengalahkan ibadah seumur hidup. Namun hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Lailatul Qadar dirahasiakan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri min al-'ashr al-awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mengapa dirahasiakan? Supaya kita bersungguh-sungguh, supaya kita tidak beribadah satu malam saja, akan tetapi di setiap malam 10 terakhir Ramadan. Sahabat Bunaya yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tentu kita ingin meraih Lailatul Qadar itu. Tentu kita juga ingin berburu Lailatul Qadar itu. Maka para ulama memberikan tips agar kita berpeluang meraih Lailatul Qadar. Tips yang pertama, bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir Ramadan. Rasulullah SAW ketika memasuki 10 terakhir Ramadan, beliau mengencangkan kain sarungnya. Bahkan di hadis lain, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Maknanya apa? Bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir Ramadan. Beliau menghidupkan malam-malam itu dengan ibadah. Beliau juga membangunkan keluarganya untuk beribadah. Sahabat Bunaya yang rahmat dan dimuliakan Allah, tips yang kedua, perbanyak berdoa. Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang aku baca ketika aku mengetahui Lailatul Qadar itu?" Maka Rasulullah berkata, "Wahai Aisyah, baca Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Doanya sederhana, doanya singkat, namun makna yang luar biasa. Apa artinya hadirin? Allahumma innaka 'afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul 'afwa, engkau suka kata maaf, engkau suka pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkan aku ya Allah. Mudah-mudahan kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berpeluang meraih malam kemuliaan itu. Sahabat Bunaya yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tips yang ketiga, i'tikaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir Ramadan, beliau beriktikaf. Beliau berdiam diri di masjid dan menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Setiap harinya juga diisi dengan ibadah. Maka perlu kita ketahui hadirin, i'tikaf membantu kita untuk fokus ibadah. Bahkan i'tikaf juga untuk membantu kita terjauh dari perkara dunia. Masjid adalah tempatnya
untuk kita fokus ibadah. Maka beriktikaflah kita, apalagi kaum laki-laki disunnahkan untuk beriktikaf di dalam masjid. Kalau perempuan, silahkan di rumah, silahkan cari tempat yang khusyuk untuk beribadah, untuk meraih Lailatul Qadar itu. Kalau ada musalla lebih baik, karena musalla sama halnya seperti dengan masjid, sehingga kita juga bisa fokus ibadah di musalla itu, karena musalla adalah tempat untuk beribadah dan bermunajat kepada Allah. Sahabat Bunaya yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang keempat, bersihkan hati dan ikhlas. Meraih Lailatul Qadar bukan hanya sekadar memperbanyak ibadah, akan tetapi perlu kita ketahui, meraih Lailatul Qadar perlu dengan keikhlasan dan bersih hati. Bagaimana mungkin kita dapat meraih Lailatul Qadar kalau kita tidak ikhlas? Apalagi kita tidak bersih hatinya. Bagaimana mungkin Lailatul Qadar menghampiri kita kalau hati kita masih kotor? Maka ikhlaskan hati kita untuk meraih malam kemuliaan itu, dan bersihkan hati kita untuk meraih malam kemuliaan itu juga. Sahabat Bunaya yang rahmat dan dimuliakan Allah, untuk apa amal ibadah banyak tapi ria? Lebih baik sedikit amal ibadah kita, namun kita ikhlas dan bersih hati. Sahabat Bunaya yang rahmat dan dimuliakan Allah, tips yang kelima, tinggalkan maksiat. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan dan meraih Lailatul Qadar kalau kita masih maksiat? Kita manfaatkan siang harinya dengan ibadah juga. Kita berpuasa, berpuasalah dengan baik. Jangan kita berpuasa, kita puasa tapi tetap juga membuat fitnah. Kita berpuasa tapi kita juga menggibah. Itu hal yang sia-sia. Maka siangnya kita beribadah, malamnya juga kita beribadah. InsyaAllah kita berpeluang meraih malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk meraih malam kemuliaan. Barakallahu fikum, syukran lakum, afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.